Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim, baik yang saat ini onsite maupun online di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki bulan awal di tahun 2022. Saya beri tema tahun ini adalah Be strong in the Lord and in His mighty power, terambil dalam Efesus 6 ayat 10. Saudara dan saya harus kuat untuk menapaki sepanjang tahun ini. Saudara, buatlah komitmen baru untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Dan tetaplah setia untuk berjalan bersama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari ini. Jayo, God bless you all. Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi, dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam pagi. Saya mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di gereja ini karena kami juga memberikan protokol secara baik dan mengikuti semua anjuran-anjuran pemerintah. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Man of God. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Salam kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan diakonia pendidikan. Tuhan yang akan memberkati. Dan bagi saudara yang rindu dan tergerak untuk menabur dalam pelayanan diakonia pada setiap bulan, khususnya diakonia pendidikan, saudara dapat menghubungi Ketua Diakonia Ibu Ineke, atau saudara juga dapat menghubungi Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati dan melipat gandakan taburan saudara. Orang yang menabur pekerjaan Tuhan dengan kasih, maka Tuhan akan membalasnya berlipat ganda. Terima kasih buat taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat tahun baru semuanya. Kita berikan tepuk tangan, semangat yang baru di tahun yang baru ini. Kita menyongsong tahun 2022 ini dengan penuh berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan selalu tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Juga yang di lantai bawah, shalom. Kita semuanya juga yang beribadah secara online, saya mau menyapa, biar kiranya damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kita. Kita mau berdoa sebelum kita memulainya. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu di tahun 2021 Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, ada banyak pengharapan kami kepadamu. Ada banyak janji Tuhan yang akan kami nantikan dengan penuh sukacita. Kami boleh melihat perbuatan-Mu, kami boleh melihat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu, kesehatan yang Kau berikan sungguh-sungguh berharga. Kesempatan untuk kami boleh berkarya lebih lagi Tuhan bagi pekerjaan-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, menikmati segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami di tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak pertolongan Tuhan yang telah kita alami, berapa banyak mujizat-mujizat yang telah kita terima dari Tuhan sepanjang 2021. Ada banyak hal yang mungkin masih belum tergenapi dalam hidup kita, tetapi pada waktu kita melihat Tuhan dalam hidup kita, pada saat mata rohani kita mulai fokus kepada Yesus, kita boleh melihat betapa baiknya, betapa Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita. Musim sudah berlalu, kita boleh beriman bahwa musim pandemi ini segera berlalu, dan Tuhan menjadikan musim 2022 ini, tahun yang baru ini, kita boleh melihat Allah kita, Allah yang besar, Almighty God, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang memberikan pertolongan lebih lagi dalam hidup kita. Mari naikkan syukur kita, naikkan komitmen kita, janji-janji kita di hadapan Tuhan. Oleh Allah menyertai kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Jadikan ini doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
Tuhan. Saya undang perlahan kita bangkit berdiri, saudara. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan, tahun ini Tuhan, kami mau lebih mengasihi Tuhan. Apapun juga yang kami alami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari coba naikkan pujian ini dari awal. Kami cinta Kau Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami tetap memuji Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala
selama-lamanya Engkau tetap yang layak dipuji. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. God is good and all the time. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia yang layak. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 semuanya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku semuanya melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Alasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dia baik, sungguh baik. Mari mengalami kebaikan Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 yeah. Na 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 na. Mazmur 150 dikatakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Adakah yang bernafas di tempat ini?
Sekalipun pakai masker kita tetap bisa bernafas dan memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Di hadapan Tuhan Allah kita, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak-sorai, sorak-sorak sukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, mari persiapkan korban persembahan kita pagi hari ini. Juga di lantai bawah kita akan sama-sama memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita di tahun yang baru ini. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, Bapak Ibu Saudara bisa menabur persembahan melalui transfer rekening yang tertera di layar yang saudara saksikan. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menabur Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, tanda syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memberi dengan sukacita, rela hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh tak terbatas kasih-Mu buat kami Tuhan. Maka itu di awal tahun ini kami penuh dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa diri kami di hadapan-Mu. Kuduskan roh tubuh jiwa kami, supaya kami layak menerima isi hati-Mu, menerima firman-Mu, yaitu Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari lawat dan tilik setiap kami. Kami buka hati kami menerima Engkau Roh Kudus. Berdiamlah di hati kami, menuntun langkah-langkah kaki kami. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik yang ada di gereja maupun di rumah. Puji Tuhan. Kita bertemu dalam keadaan yang baik. Mungkin di rumah ada yang kurang baik, tetapi tetap katakan aku baik. Amin. Tahun ini tema gereja kita adalah Be strong in the Lord and in His mighty power. Di dalam Efesus 6 ayat 10. Kita baca Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita ada tahun 2022 ini, kita mengucap syukur bahwa kita sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Tahun kemarin sungguh-sungguh tahun perjuangan yang berat. Baik bagi kita secara pribadi, baik bagi gereja Tuhan, maupun bagi setiap negara di bumi ini. Mereka harus memperjuangkan diri tetap kuat di tengah-tengah pandemi yang naik, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah tahun, bulan saya ingat itu bulan Juli dan Agustus, di mana lonjakan COVID itu membeludak, saudara-saudara, itu mengerikan sekali ya. Sebab apa? Banyak keluarga kita yang terpapar dan harus mereka berjuang melawannya, dan ada yang hidup tetapi pun ada yang meninggal, saudara ya. Jadi saat-saat itu saat yang sangat mengerikan. Nah, kalau kita ada di sini dan semuanya kita bisa lalui, ada yang pernah terpapar, ada yang tetap kuat, semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita nyanyi tadi semusim berlalu, saya percaya tahun ini musim COVID sudah berlalu. Amin. Kita tempuh musim yang baru, musim di mana kita harus tetap tegak berdiri bersama Tuhan. Amin. Jadi judul sepanjang bulan Januari ini saya kasih tema tetap tegak. Kita harus tetap tegak. Saya bacakan dari Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kita harus berdiri tegap, saudara-saudara. Kita tidak boleh loyo, saudara-saudara. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita tidak boleh tidak bersemangat. Amin. Apa saja yang kita harus lakukan supaya kita tetap bisa tegak, ya? Ayo kita belajar tentang organ-organ tubuh manusia, ya. Ada 5 organ tubuh manusia yang perlu dijaga, ya. Yang pertama yaitu jantung, ya, jantung di dada kiri saudara. Yang kedua itu ginjal, ya, kidney di pinggang saudara, ya. Kemudian apa? Lambung, mah, ya, di tengah-tengah ini. Kemudian apa? Tulang, saudara. Tidak kelihatan memang tulang, ya. Di seluruh tubuh kita ini ada tulang. Kemudian yang terakhir yaitu kulit, ya, kulit kita ini. Inilah organ-organ yang kita harus jaga, saudara. Memang ada otak yang penting, ya. Kita juga harus jaga. Tapi terhadap tulang
itu fungsinya melindungi organ tubuh yang lunak, ya, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi fungsi tulang tengkorak kepala melindungi otak yang lemah, ya. Tulang dada melindungi jantung, ya, dan sebagainya. Nah, seberapa kuat tulang kita ini? Tulang kita ini seberapa kuat? Life Science mencatat bahwa tulang manusia memiliki kekuatan yang melebihi baja. Wow. Kalau saudara melihat itu atlet angkat besi, ya, berapa ton yang bisa dia angkat, ya, luar biasa. Kemarin saya lihat tayangan di gadget, ya, seorang ibu di depan itu gendong anak, ya, di kiri kanan itu mekol sekeranjang besar buah jeruk, ya, 2 keranjang. Di belakang ini masih pekol 1 keranjang jeruk lagi. Jeruk, saudara, jeruk itu 1 kilo isinya berapa? Mungkin 10, mungkin 8 kalau besar-besar, ya, sekitar sebegitu. Tapi keranjang ini keranjang yang sepemeluk besarnya. Dan ia jalan hampir lari melewati pematang sawah. Saya lihat, wow, keren. Ini tulangnya ibu, ya. Ibu itu mengandung 9 bulan, ya. Gembol, ya. Belum lagi kalau duet kembar 2. Belum lagi kalau kembar 3. Aku gak bisa bayangkan, ya. Seorang jemaat kita yang ada di Manado punya triplet, ya. Dulu engkongnya jemaat kita, ya. Tripletnya ditunjukin di medsos, sudah gede, saudara, ya. Sudah segini, ya. Mungkin kalau kenyataan mungkin agak segini, ya. 3, ya. Sudah besar, saya lihat, wow, keren sekali. Ada lagi yang sudah malah di Taiwan triplet, ya. Menarik perhatian dari university yang mereka masuki, sebab sekaligus 3 bersaudara, 3 kembar, ya, saudara-saudara. Jadi perhatian. Saya nggak bisa bayangkan, ya, kekuatan ibu itu gimana. Tetapi saya lihat ayah lebih kuat tulangnya, amin. Tulangnya melebihi baja, saudara-saudara, ya. 1 inci kubik tulang dapat menanggung beban seberat 8.600 kilo. 1 inci itu 2,5 cm. Kubik pangkat 3, jadi 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, ya. Kubik, tahu kan kubik, kubus itu, ya. Sepanjang 2,5 cm. Itu dapat menanggung 8.600 kilo. Itu penelitian, saudara-saudara, ya. Kekuatan ini 4 kali lebih kuat dibandingkan baja atau beton, saudara-saudara. Tentu tidak semua tulang manusia itu kuatnya sama, ya. Tulang femur atau tulang pada paha, tulang yang terkuat dan terbesar pada tubuh manusia. Ingat, waktu Yakub bergulat melawan malaikat, ya, dipukul pangkal pahanya sehingga sendinya terpelecok sampai dingklang, sampai terus dingklang, ndak sembuh, ya, dingklang terus. Makanya orang Israel ndak makan paha ayam, paha ndak boleh dimakan, ya, paha, karena disitulah telah kekuatan kakimu. Amin. Jok sampai, yo, putus pahamu, hai para lansia, para usia emas, hati-hati nek jalan, ya. Di depan gereja ini bolak-balik orang terpleset. Tapi nek tak pikir-pikir bukan salah gereja, ya. Salahnya orang itu dewe. Karena apa? Di situ ada 2 model perjalanan, yaitu yang satu di tengah itu tangga, ya, betul? Ada tangga kan? Itu tempatnya orang jalan. Halo? Halo mak-mak, engkong-engkong.
jalanlah di tangga itu. Kalau yang mereng itu disebut rem. Rem itu untuk sepeda motor. Saudara itu kan bukan sepeda motor. Lapa lewat rem, naik turun. Saya aja pernah sekali lewat rem dan saya terpelanting. Karena apa? Licin saudara. Maka dari itu saya tidak mau lewat rem. Saya lewat tangga. Supaya kita tidak jatuh. Kalau jatuh, pangkal paha kita itu masalah. Ya, nanti kita nggak akan kuat untuk berdiri. Nah, sebab saudara harus tetap tegak. Halo? Tegak. Ya. Karena apa? Dalam kasus kecelakaan fatal, maka tulang yang terdampak. Sesuai fungsinya, yaitu sebagai pelindung organ tubuh yang lunak. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap berdiri. Jadi kaki kita harus kuat. Untuk bisa tetap tegak, maka harus memakai ikat pinggang untuk mengatasi lembeknya perut. Perut ini lembek saudara-saudara. Organ yang lembut ada lambung yang suka mengeluarkan asam korosif yang bisa melemahkan tubuh jika stres. Saya sering kan, Bu doakan saya, emah saya kumat. Kamu stres ya? Enggak kok. Iya pasti stres. Nanti dia sudah ngomong iya. Soalnya aku mikir ini, mikir itu, mikir anu. Ojo mikir-mikir. Asam lambungmu itu naik. Asam lambung itu sifatnya kayak porstek. Ibu-ibu tahu kan porstek, bapak-bapak tahu kan porstek. Sangat korosif, bisa membersihin tekel yang mangkak melembung itu ya. Karena apa? Dia mengikis, bukan ngebersihin, bolongi. Sehingga dia tidak nempel, korosif saudara. Demikian juga dengan asam lambung kita. Kenapa ya? Mas yo empal itu alot. Nanti sampai lambung itu nyonyot saudara, hancur dia. Karena ada asam lambung. Maka itu saudaraku, jaga lambung kita. Ya. Saudara kalau melihat itu akrobat, saudara kalau melihat itu para penari cheerleader itu, dia pasti pakai sabuk. Saudara lihat, maaf ya, orang Madura, sabuknya segini kan ya, 1 kilan ya, benar nggak? Sabuknya kulit 1 kilan, betul nggak? Karena apa? Dia mikul ya, dia mikul salak, dia mikul buah-buahan. Nah, pakai sabuk. Kenapa orang Indonesia itu pakai stagen? Ya, dililit sampai pinggang, dari bawah dada sampai pinggang. Sebab dia nanti mikul, ibu-ibu jual rujak. Mekol itu, saudara bisa mekol itu, bakulan rujak itu, saudara bisa bayangkan. Tetapi kenapa dia kuat? Kenapa sampai tua dia kuat? Karena perut ini tidak dibiarkan melembung ke depan, tetapi ditali. Halo, yang Mbak Bom panci, tahun 2022 pancinya dicopot ya. Disitulah engkau tidak akan kuat saudara, tidak akan kuat. Tetapi ketika engkau memakai ikat pinggang dengan dikuatkan, engkau akan pekol itu, cheerleader itu sampai 7 susun, benar gak? Akrobat itu sampai susun-susun, sampai pakai apa itu bambu, kasih orang lagi tapi dia kuat berdiri gini. Sebab apa? Perutnya ini diikat. Luar biasa ya Alkitab kita ya. Alkitab kita ini dahsyat luar biasa. Kok bisa orang-orang itu tahu bahwa perut ini lemah, harus dikuatkan. Ya. Kita baca ya. Kita baca ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran. Alkitab mencatat, ketika engkau berikat pinggangkan kebenaran, apapun beban yang ditimpakan kepadamu, engkau pasti sanggup menanggungnya. Apakah engkau itu dilecehkan, apakah engkau itu dihina, dicaci maki,
ekonomimu ditekan, tidak diberi jalan keluar, tidak diberi sesuatu yang enak, tetapi engkau diberi tekanan-tekanan. Asal engkau berikat pinggangkan kebenaran, engkau pasti kuat berdiri. Amin. Engkau tidak akan runtuh. Jadi kita sepanjang tahun ini saya harapkan ini jadi bacaan wajib ya, Efesus 6 ini. Efesus 6 mulai ayat 10 sampai ayat 20 ini bacaan tiap hari. Tiap hari aku suruh engkau baca ya. Saya sendiri pun akan baca. Bacaan wajib ini. Supaya kita tetap kuat. Perjuangan kita ini belum berakhir saudara. Saudara mungkin pandemi ini pasti berlalu. Tetapi perjuangan kita tidak berakhir. Ya. Karena apa? Si antikris ini sudah muncul. Kalau saudara cari berita di Google pasti ada. Sebuah patung ya yang ada di PBB saat ini. Kau cari. Patung itu berupa singa ya dan sayapnya itu berupa sayap elang atau raja wali, kurang jelas saya, tapi patung itu dibuat beraneka warna dan warnanya adalah warna-warna pelangi, lambang dari LGBT, dan itu dipasang di depan markas PBB sekarang. Apa artinya? Baca Wahyu. Saya tidak akan kupas ini karena jamnya jalan terus. Tapi baca kitab Wahyu, binatang apa yang ada di akhir zaman yang akan muncul. Tanda-tanda zaman ini sudah jelas ya. Selain daripada gempa bumi, musibah-musibah alam, alam yang bergolak dan sebagainya. Kita ini ada di jalur gunung berapi ya. Kita itu ada di lempengan yang mudah patah ya. Maka dari itu kita itu tanahnya gemah ripah loh jinawi. Karena apa? Subur ya. Subur, segala mineral ada, tapi juga segala gunung berapi ada. Dan dia bisa batuk-batuk ya. Batuk-batuk tanpa kita suruh, dia batuk sendiri saudara-saudara, tidak ada obat batuknya ya. Selain apa? Ayo, kita ini musuh kita tahun 22 ini bukan darah dan daging ya. Dikatakan apa? Musuh kita itu penghulu-penghulu udara. Nah, ini ya. Saya bacakan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus tetap menyelesaikan kerjaan kita. Ya. Dikatakan ini, hari ini jahat. Tetapi kamu harus tetap berdiri dan menyelesaikan pekerjaan kita. Pekerjaan kita apa? Saudara-saudara. Nanti ya kita lihat terakhir. Yang pertama, untuk melatih kesehatan roh kita. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Pertama, melatih kesehatan roh kita dalam beribadah. Jangan kendor. Tambahkan jam-jam doa, baik secara pribadi maupun berkelompok. Jangan kasih kendor, saudara-saudara, ya. Kebiasaannya orang Kristen ini di mana-mana bisa dibaca. Yaitu kalau Natal itu penuh gereja-gereja. Bahkan sampai bikin tenda di luar. Betul? Ya kan? Tapi setelah Natal capek deh, turun. Mulai kosong bangku-bangkunya, saudara. Nanti kalau Paskah sedikit naik. Tapi setelah itu turun lagi, saudara-saudara ya. Nanti naik kalau sudah mulai bulannya ber. Saudara, kalau orang Kristen modelnya kayak gini, engkau tidak akan tahan berdiri.
Amin. Tetapi engkau harus punya konsistensi. Engkau harus punya seperti mesin itu ajek, saudara-saudara. Ya, seperti mesin itu tetap bergerak, ya, tetapi dengan ajek. Jangan kalau lagi senang meluap-meluap, lari kesencang-kencangnya, tapi kalau sudah loyo brek, wis gak datang. Tetapi ketika engkau ajek, ya, setia, ajek, disitulah kesehatan rohmu terjaga. Amin. Yang kedua, melatih jiwa supaya tidak gila. Ya, engkau perlu baca firman. Jangan baca WA terus ya. Susah gendeng. Apalagi baca di grup WA ya. Grup WA itu merasa kayak wes yang punya dunia ya. Ngomong sakarepe dhewe, ndak ngerti dibaca orang lain juga. Saudara, jangan dianggap nanti orang gila oleh orang lain ya. Lebih baik baca firman dan lakukan. Kalau sudah dibaca itu dilakukan. Banyak orang membaca terus lupa ya, seperti orang mengaca di cermin, setelah menoleh sudah lupa wajahnya tadi gimana ya. Tetapi ketika kita melatih jiwa kita, tiap pagi kita baca firman, tiap siang kita baca firman, tiap malam kita baca firman, tapi jok lupa untuk melakukan, disitulah jiwamu akan sehat. Amin. Engkau tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh suara-suara iblis ya. Ingat, musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang terakhir, latihan tubuh ya. Dengan apa? Jalan kaki, memberitakan amanat agung. Ya, pernahkah saudara ke tetangga nengok, kok lama ya ndak kelihatan? Saya kemarin ke tetangga karena ada yang ulang tahun, saya bikinin kue atau makanan ya, saya kasih. Di situ ada ibunya. Ibunya senang lihat saya ya, karena di rumah itu dia sendirian. Saya juga senang lihat dia ya. Saya pikir saya pakai masker dia lupa. Ternyata enggak, dia kenali suara saya ya. Oh senang ternyata, saya disuruh duduk, kita omong-omong. Dia ini sudah umurnya 95 hampiran. Saudara umur berapa ya sekarang? Kira-kira bisa enggak saudara 80 aja, bisa enggak? Halo? 70 aja gitu loh, bisa enggak? Suami saya ini 70 tahun kemarin ya, puji Tuhan. Sudah bisa melampaui 1 tahun lagi dekade dari usianya ya. Nah, saya bayangkan iso enggak ya aku 80 wae iso enggak? Ini oma 94 atau 95 nanti tahun ini. Gak punya sakit apa-apa, hebat banget. Tapi dia kesepian. Saya lihat penyakit yang mengerikan di dunia itu adalah kesepian. Ya, waktu saudara diisolasi mandiri, saudara takut enggak sendirian? Halo? Nggak enak. Saudara sehat aja dikurung di rumah 1 hari aja sendirian, saudara pasti kelincutan, ya toh? Iya, nggak enak sebabnya. Nah, disitulah saya terbit. Mesake ya orang-orang yang sendirian-sendirian di rumah ini. Alangkah baiknya jika nanti tiap-tiap komisi punya waktu gitu ya, untuk gantian setiap hari bisa menengok orang-orang yang sendirian di rumah. Itu sudah pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nggak usah KKR 10.000 orang, 50.000 orang di alun-alun. Nggak usah. Tili itu loh, orang-orang yang sendirian di rumah. Di sini ada lansia-lansia ini pasti senang lihat aku khotbah. Pasti nanti aku habis khotbah itu, waduh, dirangkul kalau boleh ngerangkul, tapi gak boleh ya. Saya juga membayangkan andai kata sendirian di rumah sama anjing. Dia ngomong, anjingku ini sing tak jak omong. Waduh, harus kita bisa bahasa anjing dong ya. Guguk, guguk, guguk gitu ya. Di sini ada Mama Brownie, ada Papa Brownie. Ucrit kan sudah meninggal soalnya. Kita latihan untuk bersama hewan-hewan karena sendirian. Tetapi disinilah
kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita memberikan meritakan Injil damai sejahtera, supaya sendirian pun tidak takut, ya, supaya sendirian pun tetap ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, ayo hari-hari ini ambil waktu untuk mencari kehendak Tuhan lebih daripada yang lainnya. Isi kembali baterai hidup kita ini seperti handphone yang harus di-refresh atau di-charge supaya tetap nyala. Ayo membuat komitmen baru di dalam hidup. Mungkin doa-doa saudara ada yang sudah terjawab, tapi mungkin lebih banyak yang belum terjawab. Tetaplah berdoa. Minta agar Tuhan pakai kita lebih baik lagi. Dan kita sambut dengan kerelaan hati ketika kita diutus untuk melayani Tuhan. Amin. Ini adalah kesempatan. Mungkin kesempatan terakhir bagi kita. Who knows? Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka tahun ini fokuslah pada pembaharuan budimu. Nikmati pertemananmu selagi ada, dengan saling menghormati dan saling memberi kekuatan. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal dan keadaan. Jadilah kuat, jadilah berani. Amin. Mari kita tunduk kepala untuk menerima perjamuan kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kami tetap tegak berdiri di dalam menyongsong hari-hari mendatang. Kami percaya setiap musim berlalu dan setiap kekuatan baru berasal dari Tuhan. Pakai setiap kami, baharui roh tubuh jiwa kami. Di hadapan kami tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kuduskan roh tubuh jiwa kami, sehingga kami layak bersatu bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Saya persilakan untuk pelayanan perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau jamah, Kau suci kuduskan, Kau berkati. Yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Suci kuduskan, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Ya Tuhan Yesus, suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa.
gantikan dirimu, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, Mari kita berdiri, saudara. disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan, sebelum keesokan harinya Tuhan Yesus disalibkan. Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, dan ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Katakan cawan. Angkat kedua tanganmu. Mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya.
semua sudah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu. Luar biasa di awal tahun 2022 ini. Kita sudah dibekali oleh Tuhan Yesus. Kita tetap kuat bersama Yesus. Kita tetap tegap bersama Yesus. Sampai kapanpun Tuhan tetap gandeng tanganmu untuk engkau melangkah di awal tahun ini. Tuhan, terima kasih. Kau baik. Kau sungguh anakku yang sungguh sangat baik. Kau satu-satunya Allah yang aku sembah, Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami semua telah menerima firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap tegak berdiri, menjunjung tinggi janji-janji-Mu Tuhan. Yesus, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Kau sudah hapuskan semua yang lalu, yang ke depan ini. Kau gandeng tangan kami. Kami melangkah ke depan. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Pengawalan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu menyertai kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kau sudah suci kuduskan kami. Mulai awal tahun ini kami akan tetap bersama Engkau Yesus. Kami mencintai Engkau Yesus lebih dari segalanya. Karena Kau sudah menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu. Kau sudah lewatkan kami dari virus COVID. Dan Kau sudah usir COVID dari bumi Indonesia ini. Bahkan dari bumi dunia ini. Ya Yesus Kristus, terima kasih. Hanya bersama Engkau Yesus kami menjadi kuat. Hanya bersama Engkau Yesus kami menjadi damai. Hanya bersama Engkau Yesus ada sukacita di dalam kehidupan kami. Ya Yesus, Kau sudah buka kain kabung kami menjadi tari-tarian bersukacita. Nah kami di tahun 2022 ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang masih ada sisa-sisa air mata di mata kami Tuhan, tapi kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Yesus Christ, thank you. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sudah berikan kesatuan bagi kami semua anak-anak-Mu di gereja Allah Baik Mahanaim. Kami tetap satu di dalam Mahanaim Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tetap ada di dalam gereja-Mu ini. Engkau tetap bersama kami Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Dan temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Yesus, thank you. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau sukacita. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya.
kita sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Memberkati kami. Haleluya. Selamat tahun baru.